Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah sahabat, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas harian magang di hari ketiga saya. Kali ini saya akan menjawab mengenai yang pertama, tema job description. Job description motivator pada kegiatan insidentil. Apa yang dilakukan ketika anak tidak mau masuk kelas? Yang pertama, kita ajak anak dialog dengan penuh kelembutan, yaitu kita tanya nih, sapa anak tersebut penuh kelembutan. Kita tanya sambil senyum, nama anak tersebut siapa. Nah, nanti kan biasanya anak akan menjawab. Lalu kita tanya nih, kenapa anak tersebut tidak mau kelas? Mungkin dia sebagai anak baru, atau anaknya pemalu, atau bisa jadi juga mungkin memang dari rumah kondisi anak memang sedang tidak mood. Nah, ketika kita sudah tahu nih anak tidak masuk kelas, tidak mau masuk kelas itu kenapa, misalkan dia tidak mood karena kepengen main tapi disuruh ke bimbel, atau memang sudah jadwalnya mengikuti di bimbel. Nah, kita ajak nih anak untuk nanti juga di dalam kita mainan lo deh, misal kita dia sukanya mungkin mewarnai dek, nanti di dalam kita mewarnai yuk, guru punya gambar bunga sama apa ya, kartun LOL. Nah, nanti kan anak akan merasa tertarik kan. Nah, biasanya anak akan oke, Bu Guru, nanti si Dede mau mewarnai deh gambar LOL. Nah, dia nanti itu akan mau masuk dan mengikuti kegiatan kebimbaan. Nah, yang pertanyaan kedua, apa yang dilakukan apabila ada murid yang menangis? Yang pertama, kita tenangkan terlebih dahulu si anak penuh dengan kelembutan. Bisa kita usap atau bisa juga kita peluk anaknya. Kenapa nangis, Dek? Nah, kita buat anak merasa nyaman berada di dekat kita. Lalu tawarkan nih, Dede maunya apa, si anak tersebut maunya apa. Misal dia mungkin merasa bosan atau apa, mungkin dia pengen mewarnai, ya kita kasih dulu nih mewarnai sampai mood anak itu kembali baik dan kondusif. Dan biasanya setelah itu anak bisa kita ajak main baca-bacaan. Nah, apabila ada anak yang diganggu murid lain, apa yang dilakukan motivator? Yang pertama, kita menasehati anak yang mengganggu murid lain. Misalnya, Dede jangan ganggu temannya ya, nanti kalau misalkan Dede ganggu temannya, nanti temannya nggak mau temenan sama Dede. Nah, terusan menasehati anak tersebut, yaitu tadi penuh dengan lemah lembut, suara yang baik atau tidak membentak anak. Terusan misalkan dia mengganggu temannya yang satunya lagi, mungkin temannya yang satunya dia juga cenderung aktif tapi pada saat itu dia masih fokus. Nah, yang satunya lagi mau ganggu nih, kan mungkin terjadi kegaduhan. Nah, kita pisahkan antara si anak kedua ini, jangan berdekatan agar tidak saling mengganggu. Nah, apa yang dilakukan ketika ada anak yang melamun? Nah, kita sebagai motivator beri motivasi, beri reward kepada anak, beri motivasi, artinya gini, ayo deh, semangat deh, Dede pasti bisa,
Dede mau apa nih hari ini, Dede mau gambar nggak atau mau nyanyi. Terus ajak juga, bisa mungkin diajak berdialog tentang tadi diantar MA atau PA. Nah, nanti kan otomatis anak akan menjawab perlahan-lahan, biasanya anak akan menjawab dan nanti akhirnya merespon dan anak kembali untuk fokus. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan motivator dalam periodik mingguan. Yang dilakukan motivator dalam periode mingguan yaitu biasanya motivator membuat laporan berupa record pada saat dia melakukan membimbangkan anak di dalam kelas. Biasanya ini laporan lewat Zoom yang akan disambungkan juga ke pusat. Biasanya juga ada laporan perkembangan anak gitu. Nah, yang selanjutnya apa yang dilakukan motivator dalam kesehariannya. Laporannya itu biasanya dia melaporkan mengenai jadwal dia mengajar hari itu, misal siapa siswa yang berangkat ataupun tidak. Terus motivator juga mempersiapkan kegiatan bahan ajar hari itu. Bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, motivator cara mengetahui tahu karakter dan kesukaan anak ini biasanya dia melakukan pendekatan dengan anak, mengajak dialog, mengajak cerita kepada anak. Dede suka gambar ini enggak? Atau mungkin tanya kartun atau apa. Nah, nanti dia biasanya kan akan jawab. Biasanya anak yang aktif mungkin langsung ya bisa jawab cerita tentang Frozen atau LOL atau apa. Nah, sedangkan anak yang tidak aktif cenderung diam, pasti dia kadang masih tetap diam nih. Nah, untuk yang anak seperti ini biasanya kita bisa cari tahu lewat orang tua juga. Misalnya Bunda, si Dede kesukaannya apa ya, nanti kan sama orang tua akan dijelaskan. Nah, bisa juga sesekali kita telepon nih ke orang tua di luar jam sekolah ya, misal ngasih tahu ke orang tua bahwa mau telepon, mau nanyain soal kabar Dede. Nah, itu biar tahu nih karakter anak atau juga bisa lebih dekat kepada anak. Tugas dan tanggung jawab motivator. Apa target motivator di dalam kelas Bimba AIUEO? Yang pertama mengenai target, suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO, apa yang harus dicapai, yaitu untuk target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai yaitu kegiatan bermain sambil belajar dapat terlaksana secara kondusif, menyenangkan. Nah, anak ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Terus anak juga merasa senang dengan kegiatan tersebut, sehingga minat belajar anak akan tumbuh. Lalu bagaimana cara untuk mencapai target tersebut? Nah, untuk mencapai target suasana maupun kegiatan yang ada di kelas Bimba AIUEO tercapai, yang harus dilakukan motivator adalah dia membimbangkan berdasarkan paradigma Bimba dan menerapkan metode Bimba.
Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator diri, Mbak? Tanggung jawab utamanya itu sebagai pembelajar, lalu dia memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dan judi tangkap, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan peduli. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab motivator di kelas? Nah, ini mengenai apa yang dilakukan agar suasana kelas aman. Nah, pastikan murid dalam keadaan yang kondusif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ketika anak ada yang lebih dari satu anak itu aktif ya, kita jangan campurkan secara bersebelahan antara anak yang aktif dengan anak yang aktif, karena jika misal disandingkan keduanya secara bersamaan, ini akan bisa menimbulkan suasana gaduh kalau tidak kondusif. Nah, apa yang dilakukan motivator agar suasana kelas menjadi nyaman? Nah, untuk menciptakan kenyamanan pastinya pencahayaan ruangan harus terang, lalu alat-alat tulis, alat-alat kegiatan belajar mengajar dapat tertata tersusun dengan rapi dan dalam keadaan ruangan bersih. Nah, semua ini akan menimbulkan kenyamanan dalam kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Tentunya dalam mengasihi dan menyayangi murid di dalam kelas ini, seorang motivator harus menganggap bahwa dalam membimbangkan dia juga membimbangkan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada anak muridnya, seperti menganggap mereka seperti kayak kita mendidik anak kita sendiri, maka akan timbul rasa mengasihi dan menyayangi pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.